gimana ya? Ada banyak hal yang harus ditanya sama dia tentang sikapnya, terkait tentang banyak hal gitu loh. Nah, Bung Adian melihat idealnya capres ini berapa? Berapa pasang ini? Mau berapapun ujungnya kan 2 kok. Telah ramalan Adian Napitulu tampar Anies, suara Anies makin tergerus, suara Prabowo Ganjar terbagi. Anies akan gagal nyapres? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Itulah kenapa survei banyak menyebutkan suara Anies Baswedan terus-menerus melorot turun karena dia berusaha melawan arus dengan menjadi antitesa Jokowi. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Chaniago di channel Media 45. Politikus PDI Perjuangan Adian Napitulu mengungkapkan peta bakal calon presiden di Pilpres 2024. Adian menganggap suara Anies Baswedan akan tergerus dibanding rivalnya, yakni Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Dilansir dari Detik News, awalnya Adian ditanya terkait Pilpres 2024 berpotensi cuma ada 2 pasangan calon. Ia lantas menyinggung jika ada salah satu bakal calon yang terpuruk karena suara tergerus habis. Anies Baswedan disebut salah satu calon yang dimaksud Adian, suaranya bakal tergerus. Anies merupakan baca pres yang didukung oleh Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Sementara suara masyarakat terhadap Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto itu terbagi. Hal ini dipengaruhi oleh adanya endorse Jokowi terhadap keduanya. Dia lantas juga mengaitkan analisanya tersebut dengan mimpi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Dia menegaskan lebih percaya kalkulasinya ketimbang menafsirkan sebuah mimpi. Adian juga mengaku memiliki kalkulasi mengenai kemana dukungan Partai Demokrat akan berlabuh nantinya, namun dia enggan membeberkan hal tersebut. Memang seperti yang diketahui, elektabilitas Anies masih jauh di bawah Ganjar dan Prabowo. Bahkan, elektabilitas Anies tidak berkembang dan semakin anjlok semenjak dideklarasikan sebagai baca pres Nasdem. Bagian saat ditanya terkait arah dukungan capres, Presiden Joko Widodo juga dengan tegas menjawab akan memilih Ganjar Pranowo. Ini menandakan jika Ganjar akan memiliki peluang lebih banyak menang daripada Anies maupun Prabowo. Ya, survei memang tidak 100% tepat akurat, tapi semoga saja itu benar. Semoga ini adalah tanda bahwa memang Anies tidak diterima mayoritas rakyat Indonesia. Jangankan membawa berkah kepada partai pengusung, untuk mengangkat popularitasnya sendiri pun tertatih-tatih, Anies berusaha dengan keras. Namun lagi-lagi blunder Anies terbaca oleh publik sebagai aspek yang memicu nilai negatif di berbagai survei. Koktail efek dari seorang Anies Baswedan saat ini sedang berada di titik bawah, maka partai pengusung pun harus berpikir keras agar mereka tidak terus terjerembab. Namun jika dilihat, memang ada pola yang berkaitan antara kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dengan elektabilitas ketiganya. Khususnya untuk Anies, elektabilitasnya akan menurun ketika tren kepuasan Jokowi itu meningkat. Wajar jika suara Anies Baswedan mengalami penurunan, karena selama ini Anies dianggap sebagai antitesa Jokowi. Selain itu, dia itu berhubungan baik dengan Rizik. Ini cukup jadi alarm buat Indonesia. Belum lagi isu utang yang katanya bukan utang. Sebuah pertaruhan yang mengerikan, bukan? Tidak ada kepastian bakal menang pilkada, tapi nekat berurusan dengan uang 50 miliar. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa masifnya kelompok-kelompok di belakang Anies itu. Tidak ada makan siang gratis dalam politik. Camkan itu baik-baik. Negara ini memang sedang dalam incaran kelompok besar yang ingin menguasai. Begitu jagoan mereka menang pilpres, mereka bebas dan bisa pesta besar. Tapi mereka takut ketahuan. Mereka tidak ingin diketahui. Mereka ingin jagoannya dipersepsikan bersih dan tidak ada yang menungganginya. Begitu menang pilpres, ujung-ujungnya bakal ketahuan juga kan? Mirip dengan skenario Pilkada DKI Jakarta, seiring berjalannya waktu, satu persatu bau busuk mulai tercium. Misalnya kelebihan bayar, banyak proyek tak jelas dan boros. Bermulai, boros artinya dermawan. Kelebihan bayar adalah dermawan. Dermawan ke siapa? Silakan tanya ke Anies aja. Ia bisa jawab, tapi mungkin tak akan mau jawab. Jadi, bagaimana menurut Anda? Itulah kenapa survei banyak menyebutkan suara Anies Baswedan terus-menerus melorot turun karena dia berusaha melawan arus dengan menjadi antitesa Jokowi
di tengah-tengah kepercayaan masyarakat yang berada di angka tertinggi sekitar 80% lebih. Rasa no, sia-sia lakukan safari politik, elektabilitas Anies nyungsep, Nasdem salah langkah usung Anies malah bikin rugi. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Begitu meledak antitesis, posisi Nasdem yang berada di dalam pemerintahan bingung. Gue kok ada di dalam, padahal gue antitesis. Nah di posisi sekarang ini sebetulnya Ya itu. harusnya dia keluar aja dong. Kalau berani itu harus ada penegasan. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Chaniago di channel Media 45. Partai Nasdem menilai turunnya elektabilitas bakal Capres Anies Baswedan karena belum optimalnya kampanye yang dilakukan oleh para caleg Partai Internal Koalisi Perubahan. Dikutip dari Tribun News, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyarankan agar Partai Koalisi Perubahan untuk mulai melakukan penetrasi ruang-ruang publik foto-foto Anies Baswedan dengan caleg dari Demokrat dan PKS. Tak hanya itu, Demokrat dan PKS diminta untuk ikut andil ketika ada kegiatan Anies di suatu tempat. Menurut Ali, kerjasama antar partai koalisi dapat menjawab keraguan masyarakat, sehingga nantinya tak perlu dijawab lagi oleh elit partai. Sedangkan rekan koalisi Nasdem, Demokrat sendiri sempat menilai bahwa turunnya elektabilitas Anies karena deklarasi cawapres yang tak kunjung digelar. Terkait hal tersebut, Ahmad Ali mengatakan bahwa Nasdem kini tak lagi membicarakan waktu deklarasi karena sudah diserahkan pada Anies sendiri. Ali pun menyarankan agar tim 8 segera menyusun jadwal konsolidasi Anies Baswedan bersama partai internal koalisi. Memang konfigurasi paten koalisi partai menjelang Pilpres tersisa 8 bulan lagi, pada akhirnya belum menentukan titik temu. Terlebih melihat kondisi Partai Nasdem yang kini dinilai apes setelah mengusung Anies, nyatanya sangat berimbas pada suara elektoral partai besutan Surya Paloh tersebut. Ditambah lagi ketidakharmonisan hubungan antar partai dalam koalisi perubahan, menyoal cawapres juga menjadi pemicu keraguan masyarakat. Koalisi perubahannya digadang-gadang sebagai tonggak antitesis pemerintah saat ini justru tak mampu meraih simpati publik secara luas. Menyoal hal itu pun pegiat media sosial Denny Siregar angkat bicara mengenai kerja keras bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan untuk partai pengusungnya, yakni Demokrat, Nasdem, dan PKS yang dinilai gagal. Denny Siregar mengatakan, kendaraan Anies Baswedan untuk menjadi Capres hanya Koalisi Perubahan, sedangkan Gerindra dan PDIP sudah mempunyai jagoannya masing-masing. Kemudian ia pun mengungkap, jika Nasdem sekarang sedang merasa panik melihat ikatan koalisi pengusungnya, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS yang pelan-pelan lepas. Jika hal tersebut terjadi, maka mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak akan bisa menjadi capres, padahal ia sangat bekerja keras dan menjaga kesatuan partai-partai pengusungnya. Sementara itu, menurut Waketum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah, strategi Nasdem usung Anies sebagai calon presiden adalah kesalahan yang fatal. Menurut Fahri, kesalahan strategi Nasdem sangat fatal adalah Nasdem dinilai tak cerdas dalam berpolitik. Menurut Fahri Hamzah, deklarasi Nasdem capreskan Anies adalah kesalahan fatal yang sulit diperbaiki. Apalagi saat deklarasi Anies, kata Fahri Hamzah, dilakukan Nasdem tanpa diskusi dengan parpol koalisi di pemerintah. Ya, itulah dampak nyata sosiologis politis. Besarnya nama figur menjadi suatu pilihan. Politik tidak mengenal kawan dan lawan. Politik itu murni kepentingan kelompok. Apapun manuver Nasdem dari capres yang mereka usung itu, kursi presiden tetap saja hanya ada satu. Saat ini harusnya parpol sudah menekan dan melakukan kontak politik yang lugas dan tegas. Dua agenda politik besar saat ini adalah proses pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Keduanya akan hadir dan dirayakan bersamaan baik oleh masyarakat sebagai pemilih dan juga para kontestan, yakni parpol dengan mengusung para calon legislatif dan juga capres beserta cawapresnya. Oleh karenanya, harusnya ketua partai beserta jajarannya malu dan tersayat pisau ketika masyarakat menanyakan kepada mereka bagaimana mereka bekerja sebagai lembaga formal untuk bisa mewadai dan bekerja untuk artikulasi politik masyarakat. Ketua umum partai harusnya lebih banyak bertanya ke masyarakat bagaimana mengambil posisi ideal, menentukan dengan siapa berkoalisi, dan juga memilih siapa yang akan menjadi pilihan calon presidennya.
Pada akhirnya bisa disimpulkan jika keterlambatan partai dan juga koalisi partai menentukan pilihan politiknya untuk bekerja dan melanjutkan proses politik berkelanjutan adalah kegagalan sebuah keputusan. Dan juga sedang terjadi distorsi akut dalam menjalankan mekanisme dan sistem politik yang ideal. Makanya saya menduga bahwa jalan Anies menuju kursi RI 1 memanglah sangat terjal dan sulit. Ambisi Anies yang ingin menjadi presiden tak selaras dengan ambisi partai koalisi pengusungnya. Harusnya para partai koalisi perubahan mampu meluruskan pemahaman dan menyatukan perbedaan agar Anies menang, namun yang terjadi justru sebaliknya. Jadi kita tunggu saja kapan bubarnya koalisi ini, atau kalau mau nekat jalan terus, ya kita lihat saja nasib koalisi yang dimulai oleh Nasdem ini akan seperti apa kelak. Jadi, bagaimana menurut Anda?